Mengapa di pantai Jepang muncul sejumlah besar sarden mati? Pemerintah juga memperingatkan bahwa orang tidak boleh memilihnya. Rumah 7 Februari 2023, sejumlah besar sarden muncul di pantai di Provinsi Niigata, Salinan, Jepang. Sarden ini membentang lebih dari 200 m panjang di mana tempat padat bahkan tidak melihat pantai di dekatnya, bahwa orang-orang terdekat mengatakan bahwa dalam 80 tahun terakhir mereka belum pernah melihat adegan seperti ini. Pemerintah Jepang juga tidak jelas mengapa ada sejumlah besar sarden yang muncul di laut, tetapi masih memperingatkan orang-orang di dekatnya tidak memiliki keinginan untuk menjemput rumah. Peringatan pemerintah bersama dengan alasan mengapa sarden muncul masih belum jelas. Banyak orang mulai berspekulasi apakah itu efek dari bencana. Secara umum, ketika orang menghadapi fenomena, sains tidak menjelaskan bahwa mudah untuk mengaitkannya dengan bencana. Misalnya, kawanan burung atau katak berkumpul, bahkan semut dianggap pertanda buruk. Kali ini, serangkaian sarden yang berkumpul ruam di laut dianggap oleh orang-orang sebagai tanda dari sejumlah besar gempa bumi yang mengambang di pantai Jepang. Sebagai tanda gempa bumi setelah hanya 1 malam, sejumlah besar sarden muncul di pantai di Provinsi Niigata, Jepang. Banyak penduduk setempat tidak pernah menyaksikan adegan ini yang menebak bahwa mereka adalah tanda gempa. Meskipun orang-orang di Provinsi Niigata pertama kali melihat adegan yang aneh, tetapi fenomena sarden yang terdampar serangkaian pantai di Jepang bukanlah hal baru. Ini bukan apa-apa. Di bulan Februari tahun lalu, dekat Provinsi Aomori, Jepang juga muncul dalam jumlah besar sarden padat yang ditutupi pantai yang membuat orang tidak dapat menginjakkan kaki di laut. Pada waktu itu, ada orang yang menduga puluhan ribu sarden terdampar sebagai pertanda gempa bumi, tetapi kemudian tidak ada yang terjadi di luar gua. Tanah itu juga menebak bahwa ini terkait dengan air limbah nuklir di Fukushima. Karena pemerintah Jepang telah berulang kali memperingatkan penduduk setempat untuk tidak menyentuh sarden, belum lagi membawa mereka kembali untuk memasak, jadi orang Jepang berpikir bahwa polusi air laut menyebabkan ikan mati secara missa. Tetapi serangkaian ikan mati di pantai di Jepang bukan karena air limbah nuklir atau semacamnya. Sejumlah besar sarden yang mati di pantai terkait dengan air limbah nuklir karena sejumlah besar sarden tewas di pantai lautan. Orang lokal khawatir apakah itu terkait dengan air limbah nuklir Jepang. Secara umum, jika air laut tercemar, sangat mudah untuk menyebabkan sejumlah besar ikan mati, tetapi penyebab serangkaian sarden mati dan muncul di pantai ini belum ditemukan. Selain itu, air limbah nuklir Jepang belum mulai dibuang ke lautan. Dua hal yang terkait satu sama lain, atau tidak? Jika dari perspektif ilmiah, ikan sarden sebenarnya dapat terdampar di pantai dalam keadaan alami karena sarden suka berperang melawan musuh dengan mengumpulkan mereka akan mengelilingi ke dalam timbangan pada otot-otot. Reflektif cahaya membuat musuh sulit ditargetkan. Dan untuk menghindari predator, ikan sarden akan berenang ke air dangkal. Ketika mereka berenang ke air dangkal, ketika air pasang tidak punya waktu untuk berenang ketika air pasang turun, sehingga gelombang terkena pantai yang terdampar di sana. Singkatnya, ada banyak alasan mengapa sarden berkumpul di pantai. Tidak selalu terkait dengan gempa bumi, juga tidak terkait dengan air limbah nuklir, tetapi tidak perlu tahu bahwa sarden mati serangkaian kali ini. Apakah itu terlibat dalam air limbah nuklir? Jepang juga tidak dapat melepaskan air limbah nuklir ke laut.